Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wakaf atau syarat harta yang dapat diwakafkan menurut fikih Islam. Wakaf adalah menahanan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kebaikan. Tujuan wakaf adalah memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan menjadi amal jariyah bagi pewakaf. 1. Harta wakaf harus memiliki manfaat yang halal. Syarat pertama adalah harta yang diwakafkan harus memiliki manfaat yang dibolehkan oleh syariat Islam. Dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ingin mewakafkan kebunnya kepada Rasulullah SAW, mewakafkan kebun miliknya. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhab wa la yurad walakin yunfaqu samru." Yang kedua, manfaatnya bersifat berkelanjutan. Syarat kedua, manfaat dari harta wakaf harus dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Contohnya adalah tanah, bangunan, masjid, kebun, atau sumur yang manfaatnya dapat terus dirasakan oleh banyak orang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa manfaat yang hanya sementara tidak sah dijadikan wakaf. Namun, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah membolehkan wakaf atas manfaat tertentu selama masih bisa memberikan kemaslahatan. Yang ketiga, harta tetap ada saat dimanfaatkan. Syarat ketiga adalah harta tersebut dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan zat atau bendanya. Prinsip wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya. Karena itu, mayoritas ulama tidak membolehkan wakaf makanan atau minuman yang langsung habis ketika digunakan. Namun, terdapat pendapat lain yang membolehkan wakaf uang dan benda yang habis dipakai apabila manfaatnya dapat terus dirasakan, seperti dana pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, wakaf uang dan harta bergerak. Dalam peraturan di Indonesia, wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Harta bergerak yang dapat diwakafkan antara lain uang, emas, dan logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan, intelektual, hak sewa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Nomor 42 Tahun 2006. Yang kelima, wakaf hewan. Mayoritas ulama membolehkan wakaf hewan yang dapat dimanfaatkan seperti kuda untuk kendaraan, unta untuk transportasi, sapi atau kambing untuk diambil susunya. Karena manfaatnya dapat digunakan sementara, hewannya tetap ada. Yang keenam, wakaf perhiasan. Perhiasan juga dapat diwakafkan menurut pendapat yang kuat. Contohnya perhiasan yang dipinjamkan untuk digunakan oleh anggota keluarga atau masyarakat yang membutuhkan. Karena perhiasan masih dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan bendanya. Yang ketujuh, apakah harta wakaf harus ditentukan secara jelas? Sebagian ulama mensyaratkan harta wakaf harus ditentukan secara jelas. Namun pendapat yang lebih kuat membolehkan wakaf yang belum ditentukan secara rinci selama tujuannya jelas dan tidak menimbulkan kerugian, karena termasuk bentuk kebaikan dan sedekah yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedelapan, lafal atau cara menetapkan wakaf. Wakaf dapat dilakukan dengan ucapan yang jelas. Contohnya, saya wakafkan tanah ini. Saya tahan tanah ini untuk kepentingan umat. Yang kedua, dengan perbuatan. Yang pertama tadi dengan ucapan yang jelas, yang kedua dengan perbuatan. Misalnya seseorang membangun masjid, lalu membukanya untuk masyarakat umum dan menunjukkan bahwa bangunan tersebut memang diperuntukkan sebagai masjid. Dasarnya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang 9, wakaf yang digantungkan pada syaratnya.
wakaf yang digantungkan pada syarat. Contoh, jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka tanah ini menjadi wakaf. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini. Namun, pendapat yang lebih kuat membolehkan wakaf seperti itu selama syarat yang disebutkan benar-benar terjadi dan harta tersebut masih dimiliki oleh wakaf. Apabila bentuknya nazar, maka wajib dipenuhi berdasarkan hadis. Man nadar ayati Allah falyuti'hu. Kesimpulannya, syarat utama harta wakaf adalah memiliki manfaat yang halal, yang kedua manfaat yang berkelanjutan, yang ketiga dapat memanfaatkan tanpa menghilangkan pokok harta, yang keempat dilakukan dengan niat dan akad yang jelas, yang kelima, yang terakhir bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Demikian penjelasan mengenai syarat-syarat wakaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.